Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, kembali kita membahas bersama untuk tugas soal cerita. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Untuk evaluasi diri 10, silakan dibuka di halaman 28. Ya, untuk evaluasi diri 10 nomor 3, seorang petani mempunyai 1,5 hektar tanah. Jadi tanah Pak Tani itu 1/2 hektar ya, 1,5. Sesudah panen, ia membeli lagi 1/3/4. Kemudian setelah panen, Pak Tani ini beli lagi gitu kan. Kalau beli lagi berarti ditambah ya. Ditambah 1/3/4, 1/3/4. Pada akhir tahun, 1/7/8 hektar tanahnya dijual untuk biaya perbaikan rumah. Masih berapa hektar tanah petani tersebut? Nah, jadi karena dijual, maka dia dikurang 1/7/8 ya, seperti itu. Itu kalau kita membuat dalam bentuk soal pecahan ya. Ya, baik, kita jawab Soleh dan Soleha. Nah, ini gampang aja ya, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya yang kita sudah pelajari. Jadi Ustadz tulis ulang dulu biar rapi sedikit. 1/1/2 ditambah 1/3/4 dikurang 1/7/8. Nah, seperti biasa, langkah pertama kita akan mengubah pecahan campuran ini. Karena semuanya pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 1 kali 2 tambah 1 berarti ini 3/2 ditambah 1/3/4, kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/4. Kemudian 1/7/8 kita rubah menjadi 15/8 ya. Kemudian setelah kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut ya. Karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan cara menentukan KPK ya dari ketiga penyebut pecahan ini. Nah, agak turun sedikit. Oke. Kalau kita perhatikan ya, KPK dari 2, 4 dan 8 itu adalah, ya betul sekali, KPK-nya adalah 8. Ya, Soleh dan Soleha, kita bisa langsung tulis panjang ya. Jadi 8 ini mewakili 3 pecahan ini. Jadi kita tulis dalam satu kita menjadikan satu pecahan seperti ini ya, karena sudah disamakan penyebut gitu. Tapi kalau kalian mau menulisnya secara terpisah seperti ini juga silahkan ya, sama aja ya. Langkah selanjutnya adalah 8 ini 2 kali berapa. Jadi kita mulai dari sini ya. 2 kali berapa menghasilkan 8? 2 kali 4, betul ya. Kalau di bawah dikali 4, maka di atas juga dikali 4. Jadi 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Karena di sini penjumlahan, maka di sini juga kita jumlahkan. Oke. Kemudian 4 kali berapa menghasilkan 8? Ya, 4 kali 2, betul ya. Jadi sekali lagi, di bawah kali 2 maka di atas dikali 2. 4 kali 2 8, 7 kali 2 14. Nah, karena di sini kurang, maka di sini juga kita kurangkan. Oke, 8 kali berapa menghasilkan 8? Tentu 8 kali 1. Iya.
8 di bawah kali 1, maka di atas kali 1 ya. 15 kali 1 itu 15 sama dengan kalau misalnya Soleh dan Soleha mau menjumlahkan dulu baru dikurang, itu silahkan boleh, atau mau menghitung langsung juga silahkan boleh ya. Jadi semuanya boleh. 12 ditambah 14 sama dengan, iya betul sekali, 26. Kita tulis di sini ya. Kita misalnya menjumlahkan dulu baru dikurangi. Jadi 26 kurang 15 per 8. Nah, 26 kurang 15 berapa? Iya betul sekali, 11 ya. Jadi 11 per 8. Oke. Ini sudah hasil ya, sudah hasilnya. Tetapi kita rubah pecahan biasa ini atau kita sederhanakan ya, supaya kelihatan lebih kecil. Padahal nilainya sama ya. Nilainya tetap sama, tetapi ini kita rubah menjadi pecahan campuran atau kita sederhanakan. 11 dibagi 8 ya. Jadi 11 dibagi 8 itu hasil baginya ya, yang adil 1. Kemudian sisanya kita jadikan pembilang. Jadi 3, 8 ini tetap ya. Jadi hasilnya adalah 1/3 per 8. Ustadz perhatikan ada juga yang jawab sampai 11 per 8. Benar ya, tetapi usahakan bisa sampai paham sampai di sini seperti itu. Yaitu untuk soal nomor 1 di evaluasi diri 10, nomor 3 Soleh dan Soleha. Ya, kita lanjut di uji kompetensi bagian B. Uji kompetensi 1 bagian B di halaman 33 ya, nomor soal nomor 6. Berat badan Tony, ini BB ya. Berat badan Tony sama dengan 27,8 kg. 27,8 kg. Sedangkan berat badan Rere ya, BB-nya Rere 5,1 kg lebih berat daripada Tony ya. 5,1 kg lebih berat daripada Tony. Nah, jadi berat Rere ini berapa gitu ya. Nah, kalau beratnya Rere ini 5,1 kg lebih daripada Tony, maka si Rere ini lebih berat ya. Bukan 5,1 ya berat Rere, karena Ustadz perhatikan ada beberapa yang langsung menjumlahkan 27,8 ditambah 5,1. Sementara berat Rere ini dia lebih berat 5,1 kg daripada beratnya Tony, seperti itu. Jadi Rere lebih berat ya. Jadi berat Rere ini berapa Ustadz? Nah, berat Rere sama dengan ya, kita dulu, karena dia kelebihan maka ini 27. Kita lihat dulu ya, beratnya Rere berapa? 27,8 ditambah 5,1. Ya, ini berat Rere ya. Jadi 9, kemudian 12. Nah, ternyata berat Rere ini sama dengan 32,9 kg. Ini berat Rere. Jadi pertanyaannya, berapakah berat badan mereka berdua? Jadi kalau misalnya ditanyakan berat badan mereka berdua, ya ditambah beratnya Tony sama beratnya Rere ini berapa. Jadi kita jumlahkan ya.
karena ini berat rere, jadi kita tambahkan berat ton nih, 27 di 8 kilogram. Nah, beratnya berapa mereka ini? 9 tambah 8 7 ya. Nah, 1 tambah 2 3, 3 tambah 7 10. Nah, 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 6. Satu angka di belakang koma. Jadi ternyata berat rere plus berat Tony sama dengan 60,7 kg. Nah, jadi berat mereka berdua sama dengan 60,7 kg ya, bukan 32,9. 32,9 ini hanya berat rere karena dia lebih banyak makan mungkin ya. Ya, seperti itu Soleh dan Soleha untuk nomor 6 di uji kompetensi halaman 33. Kemudian kita lanjut di kuis 2.1 halaman 47 ya. Pak Badu membeli sebidang tanah seharga 20 juta. Jadi harga tanah yang dibeli Pak Badu ini dia sebesar 20 juta rupiah ya. Tanah itu dijual dan mendapat untung 15%. Nah, ternyata Pak Badu ini pedagang tanah ya, dia membeli lagi, dia membeli kemudian dia menjual lagi, sehingga ketika beliau menjual, beliau mendapatkan untung 15% dari 20 juta ini. Nah, maka cara menghitungnya adalah 20 juta dikali 15%. Nah, kita tahu bahwa ini kita tulis sama dengan aja ya di sini. Jadi kita rubah 15% ini menjadi pecahan biasa. Jadi 20 juta sama dengan 20 juta dikali 15 per 100 sama dengan, nah 20 juta dikali 15 ya, itu totalnya adalah 300 juta ya. Jadi 300 juta. Wih, banyak betul uangnya Pak Badu ya. Nah, kemudian per 100. Nah, 300 juta per 100 sama dengan berapa? Ya, anggap aja ini ya. Ini nolnya 2 terakhir dihapus. Jadi dia tinggal 3 juta. Jadi tinggal 3 juta. Jadi keuntungannya Pak Badu ini ternyata 3 juta ya, karena 15% dari harga belinya dia. Nah, atau kalau Soleha tidak hitung seperti ini, boleh juga misalnya 300 ini dibagi 100 gitu kan. 300 bagi 100 hasilnya 3. Jadi 3 juta yang ini diambil. Itu boleh juga, tergantung cara berhitung kalian. Yang pastinya hasilnya adalah 3 juta seperti itu Soleh dan Soleha. Wih, banyak betul ya untungnya Pak Badu. Ya, kita lanjut di evaluasi 12 ya, halaman 57 nomor 3. Sebuah teko air berisi 5,5 liter air ya. Satu teko itu berisi 5,5 liter air ya. Nah, satu teko berisi 5,5 liter air.
Air tersebut akan dituangkan sampai habis ke dalam gelas yang berukuran setengah liter. Berapa banyak gelas yang dapat diisi air? Nah, misalnya ya kita umpamakan kita punya tamu gitu kan, kemudian kita mau menyajikan teh panas gitu kan. Teh panas itu kita aduk di dalam sebuah teko yang isinya 5,5 liter air. Kemudian teh panas ini kita akan sajikan kepada tamu kita itu dengan menggunakan gelas yang ukurannya setengah liter. Wih, banyak betul ya. Ya, anggap aja tamunya ini dari perjalanan jauh gitu kan. Jadi mereka agak haus, maka kita sajikan dalam takaran yang besar ya, setengah liter tamu ya, setengah liter yang akan diminum tamu. Nah, kemudian kira-kira berapa gelas yang akan kita sajikan ketika kita menuangkan 5,5 liter air ini, yang isi gelasnya itu satu gelasnya setengah liter ya. Jadi ini berarti pembagian ya. Jadi caranya 5,5 dibagi 1/2 sama dengan 55/10, karena satu angka di belakang koma. Kemudian kita bagikan 1/2 seperti itu. Kemudian langkah kedua sama dengan ya 55/10, pembagian kita rubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan kedua kita bagi ya. 55 dikali 2 sama dengan 110. 10 kali 1 sama dengan 10 ya. Langkah cepatnya ini kita sama-sama aja hapuskan nolnya yang terakhir ya, karena sama-sama memiliki 0 ya. Jadi 11 bagi 1 kan 11. Ternyata kita membutuhkan 11 gelas untuk menuangkan habis air yang sebanyak 5,5 liter dalam satu teko tersebut. Jadi anggap saja tamu kita 11 orang seperti itu. Kemudian kita lanjut di evaluasi diri 12 ya. Evaluasi yang sama, nomor 4. Sekarung beras seberat 90 kg akan dibagikan kepada fakir miskin. Masya Allah, mudah-mudahan soleh dan soleha yang digambarkan dalam soal cerita ini adalah kita yang memiliki sikap dermawan ya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi sekarung beras ya, itu beratnya 90 kg akan dibagikan kepada fakir miskin. Setiap orang memperoleh 2,5 kg beras. Berapa banyak orang yang akan menerima beras tersebut ya? Kita sekali lagi soleh dan soleha ini dalam soal cerita yang dermawan ini kita memposisikan bahwa penyumbang itu adalah kita ya. Mudah-mudahan suatu saat kita atau mulai dari sekarang gitu ya, kita melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Berarti ini sama pembagian ya. Jadi 90 kg beras, setiap orang memperoleh 2,5 ya. Jadi kita tulis ulang seperti ini, dibagi 2,5 ya. Nah, sama dengan kita rubah menjadi pecahan biasa semua. 90/1 dibagi 25/10 sama dengan 90/1 dikali ya, sama seperti yang nomor 3 tadi, 10/25 sama dengan 90 kali 10 sama dengan 900, benar ya. Kemudian 1 kali 25 25. Oke, sama dengan kita bagi 900 dibagi 25. Kalau Ustadz sih cara hitungnya yang begini, 100 kalau dibagi 25 kan 4. Berarti
4 kali 9 gitu kalau Ustadz ya. Tetapi kalau kalian mau menghitung 900 bagi 25 dengan cara begini juga silahkan gitu ya, bebas. Intinya cara yang mudah kalian pahami seperti itu. Nah kalau Ustadz seperti tadi, kalau 100 dibagi 25 kan 4, berarti 4 kali 9 hasilnya 36. Jadi orang yang akan kita bagikan dengan beras kita 90 kg ini, kita bagikan per orangnya 2,5, maka orang yang kita santuni itu jumlah orangnya 36. Masya Allah ya, ada banyak orang yang bisa kita bantu ya. Ya demikian Soleh dan Soleha untuk pembahasan soal tugas cerita kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tapi Ustadz melihat hasil tugas yang dikumpulkan, alhamdulillah rata-rata semua jawabannya benar ya. Mudah-mudahan walaupun dibantu sama ayah dan bunda atau kakak adik atau siapapun, tetapi paling tidak Soleh dan Soleha juga paham seperti itu. Dan pastinya yang Ustadz harapkan semangat belajarnya ya, yang nomor satu itu yang lebih penting. Ya demikian Soleh dan Soleha, kita cukupkan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.